Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Alhamdulillah, selamat datang di ini adalah agendanya IKPM Jakarta, pengajian bulanan, dan ini adalah pembukaan pengajian bulanan IKPM Jakarta. Karena materinya ini penting, menyangkut juga pondok-pondok alumni, IKPM Jakarta kemudian menggandeng Forum Pesantren Alumni Gontor, FPAG, untuk penyelenggaraan acara ini. Acara ini juga didukung oleh majalah Gontor. Terus ada Bimago IKPM Jakarta, penyelenggara bimbingan masuk Gontor buat para santri dan santriwati, juga ekspedisi IKPM Jakarta. Saya Akbar Zainuddin, anak Kaharojtu min Ma'hadi dari Salam Gontor, Sanata Alvin, Watis'in Mi'atin Wahid Watis'in, Warok Mudaftari Koedi, Arba'at Asyaru Alfan, Wasabu Mi'atin, Samania Wasamani. Saya pengen tahu juga nanti, Ustaz Hamid ini masih hafal nggak nomor stambuknya? Masih itu. Jadi teman-teman sekalian yang sama-sama kita hormati, dari PP IKPM sudah ada tuh belum ya? Terus dari Bapak Ketua Umum IKPM Jakarta, Dr. Haji Sofwan Manaf, Bapak Ustadz Wakil Ketua 1 dan 2 IKPM Jakarta, Ustadz Yayal Haj Masrur Samhari dan Profesor Dr. Yusuf Rahman, Ketua Umum FPAG, Doktor, nanti sebentar lagi dokternya 2 nih, Doktor Yayal Haj Zulkifli Muhadli, dan Sekjen FPAG alhamdulillah sudah hadir, Dr. Kiai Al-Haj Anang Rikza Mashhadi. Mari kita mulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Minati Aulia, alumni Gontor 2016, membacakan Al-Baqarah 183-185. Disilakan. Ustazah Minati. Halo. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Semoga menjadi keberkahan buat kita semuanya. Selanjutnya sambutan dari Ketua IKPM Jakarta, Kiai Al-Hajj Masrur Samhari. Disilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang kami hormati Al-Ustadzul Fadil Profesor Hamid Fahmi Zarkasi, kami hormati Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Zulkifli Mut'adli, para Ketua IKPM Jakarta, para Kiai wal Kuyuh, pesantren-pesantren yang tergabung dalam FPA, serta ikhwan dan akhwat yang mengikuti acara webinar IKPM Jakarta. Ini adalah sebuah acara perdana yang diselenggarakan oleh IKPM Jakarta, yang kemudian insya Allah nanti ke depan acara ini akan kita adakan setiap bulan insya Allah. Dan kami tentu sangat terhormat karena pada kesempatan kali ini alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita semuanya adalah guru kami Al-Ustadz Profesor Hamid Fahmi Zarkasi, yang sama-sama kita tahu beberapa waktu yang lalu beliau melakukan perjalanan ke Inggris. Buat kami perjalanan ini adalah sesuatu yang kami tunggu oleh-olehnya, karena semenjak atau sebelum beliau berangkat ke Inggris, sesungguhnya IKPM Jakarta mencanangkan untuk beliau agar supaya membekali kami dan teman-teman untuk tentang bagaimana beribadah di bulan suci Ramadan. Tapi waktu itu kelihatannya waktunya kurang pas, dan alhamdulillah saat ini pada saat beliau pulang dari Inggris, alhamdulillah diberi anugerah penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau dan teman-teman yang lain seperti Ustadz Anang Rizka dan juga Ustadz Dedi dari Darun Najah yang membersamai beliau ke Inggris, alhamdulillah sampai dengan selamat. Tentu saja melihat di beberapa medsos baik yang ditulis oleh Ustadz Anang Rizka ataupun yang lain-lain, ini menarik untuk kita dengarkan. Oleh-oleh yang sangat istimewa tentunya, apalagi Ustadz Hamid adalah sering berbicara tentang bagaimana perkembangan peradaban di Barat dan juga komparasinya dengan
peradaban Islam. Ini insya Allah akan kita dengarkan selama 1 jam ke depan kurang lebih insya Allah. Mudah-mudahan kesempatan ini kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan kami dari IKPM Jakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Hamid Fahmi atas waktunya. Kami tahu bahwa beliau sangat padat, tapi alhamdulillah bisa menyempatkan untuk memberikan oleh-oleh dari perjalanan yang barokah insya Allah. Terima kasih juga kepada Al-Ustadzul Fadil, Ustadz Zulkifli Muhadli, yang kali ini juga hadir di tengah-tengah kita semuanya. Insya Allah kedatangan dan kebersamaannya bersama kita membuat suasana ini lebih asyik dan penuh barokah insya Allah. Sekaligus juga doa mudah-mudahan apa yang kita kerjakan kali ini adalah merupakan wasilah agar supaya kita bisa mencapai maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya Prof. Hamid Fahmi, silahkan, kami siap untuk mendengarkan oleh-oleh yang sangat berharga itu. Dan teman-teman semuanya, ayo kita pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran. Oke, Mas Rur, selanjutnya sambutan dari Ketua Umum Forum Pesantren Alumni Gontor. Ustadz Zul, apakah sudah hadir? Ya, hadir. Alhamdulillah, Pak Kiai. Selanjutnya sambutan, saya persilahkan Dr. Kiai Zulkifli Muhadli SHMM. Silakan, Ustaz. Sudah baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Bupati. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma'ba'ad. Prof. Hamid yang saya banggakan, Fli. Anang, Ini rektornya Aan. Ketua IKPM, moderator dan peserta yang saya cintai. Alhamdulillah, terima kasih kepada IKPM Jakarta yang mengajak kami dari EPAG untuk bersama dalam acara ini. Di perdananya diisi oleh Prof. Hamid. Sekalian, saya tidak tahu ini mau menyampaikan apa, tapi ya selamat ajalah karena acara ini sudah diprakarsai. IKPM melibatkan EPAG, kalau perlu melibatkan Forbis juga ya, karena Kiai Anang itu sering mengatakan antara dakwah dan berdagang itu nggak bisa dipisahkan, apalagi dengan perjuangan di pesantren. Kita harus saling menguatkan, karena itu usul saya Forbis juga kalau bisa diundang di dalam Zoom meeting yang katanya akan diadakan sekali sebulan. Mudah-mudahan semuanya akan memperkuat ukhuwah Mahadiyah kita, ukhuwah Gontoriyah kita semua, dan akhirnya akan menghasilkan hal-hal yang positif dalam mengisi perjuangan kita ini. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan ini bagian juga dari menyongsong 1 abad Gontor pada tahun 2026 nanti, insya Allah. Terima kasih. Selamat puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sana udah buka atau belum, Pak Zul?
Hampir, makanya saya cepat-cepat selesai. Jazakumullah. Iya. Oke. Untuk selanjutnya, marilah ini kita tunggu-tunggu oleh-oleh dari Prof. Hamid Fahmi Zarkasi. Assalamualaikum Prof. Hamid, kita ngobrol sebentar ini. Waalaikumsalam. Prof, itu kemarin berapa hari di Inggris itu? Totalnya 15 kalau nggak salah. 15 hari? 15 hari. Itu kemana saja itu? Itu non-stop itu. Setiap hari nggak ada yang kosong. Oh. Kan juga ada hiburannya sedikit. 19 itu ada final All England. Tidak capek-capek. Ada hiburannya lah. Indonesia All Indonesian Final lah. Udahlah ini. Dapat satu ya? Ya, jadi dapat hiburan di situ. Oh, oke. Puasa berapa hari? Berapa lama di sana itu saat ini tuh? Oh enggak, saya meninggalkan UK awal puasa. Jadi saya belum ya? sahur di London, bukanya di Istanbul. 10 jam aja puasa itu kalau nggak salah. Oh. Ya karena ke timur kan, jadi cepet bukanya. Oh, ada gorengan juga nggak di sana? Bukanya? Itu tiap hari ya kita breakfastnya itu ini kentang goreng. Oh, kentang ya? Semua hotel kayaknya semua kentang goreng semua tuh. Mungkin saya bilang ini pecelnya Inggris ini. Baik, Prof. Tafadhol, ini silakan. Ini oleh-olehnya sudah kita tunggu. Ini yang hadir ini alumni Gontor, terus insya Allah para kiai. Nanti ini direkam juga, jadi kita akan siarkan nanti di YouTube-nya IKPM Jakarta dan juga YouTube-nya FPAG. Jadi yang belum sempat untuk bisa menonton sekarang, bisa kemudian nanti menonton di YouTube IKPM Jakarta dan FPAG. Tafadhol, disilakan, Prof. Di co-host dulu saya, tolong. Oh, belum ada. Ustaz Iqbal, minta tolong dijadikan co-host Prof. Hamid. Yang lain mohon untuk dimatikan mikrofonnya ya, biar kita bisa menyimak dengan baik. Ya. Sudah, Ustaz? Sudah, Ustaz, sudah. Sudah. Oke, syukran. Bentar. Nggak keluar nih. Rombongan berapa orang, Prof? Rombongan sih cuma 5 ya, 5 orang, termasuk Ustadz Anang dan istri saya dan istri. Jadi ada pendampingnya. Ustadz Dedi nggak bawa istri? Enggak. Dia ketemu istrinya di Mekah. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Pertama saya apresiasi program ini karena ada hal yang saya ingin sampaikan di balik kunjungan ini yang mungkin bisa menjadi bagian penting dari gerakan alumni yang sekarang memiliki pondok pesantren ataupun alumni yang mempunyai perguruan tinggi. Jadi judulnya adalah hikmah. Jadi hikmah itu adalah pengetahuan terbaik tentang sesuatu. Di situ ada pengalamannya, ada pengalaman itu kita gambarkan secara benar dan adil. Ini hakikatan nih kita bicara mengenai cerita di situ ini. Pertanyaan pertama, mengapa kita
sebagai universitas pesantren perlu ke Inggris, atau mungkin nanti suatu saat perlu ke Amerika dan lain sebagainya. Bukan untuk jalan-jalan, ya. Ini adalah program yang menurut saya bisa dilakukan oleh perguruan tinggi pesantren ataupun perguruan tinggi swasta. Saya ingin memulai dari sini. Nah, kita ini mempunyai banyak universitas, pesantren itu punya banyak universitas, tetapi kondisinya atau kualitasnya itu di bawah universitas swasta yang lain, khususnya yang bagus-bagus, dan di bawah universitas negeri. Petanya seperti begini. Ada universitas, ya, kalau dalam konteks pesantren saya gambarkan asrama. Ada universitas negeri konvensional, ada asramanya. Undip, kemudian Gajah Mada, itu ada asramanya. Ada universitas konvensional swasta, juga ada asramanya. Ada universitas Islam swasta, ya, ada asramanya. Ada universitas negeri Islam juga ada asramanya. Ada universitas yang milik ormas seperti Muhammadiyah atau UNU juga ada asramanya. Ada universitas pesantren yang juga ada asramanya dan ada juga yang nggak ada asramanya. Jadi saya mencatat, menggarisbawahi kata asrama di sini, karena itu harga mati sebuah sistem pesantren. Jadi kalau pesantren itu tidak berasrama, bagi kami di Gontor itu sama dengan pesantren yang bukan sesungguhnya. Ya, kalau ada yang mengatakan pesantren tanpa kitab kuning bukan pesantren, ya. Sekarang udah nggak ada itu. Sudah ada dikotomi sudah tidak ada karena sudah diakui oleh undang-undang. Ya. Gontor sebagai sebuah pesantren yang diakui secara nasional dengan sistem tersendiri tanpa kitab kuning, tapi ada kitab-kitab yang lain. Itu yang saya garis bawahi adalah sistem pesantren, karena hampir semua pesantren itu berasrama. Tapi begitu mereka mendirikan SMA, mendirikan sanawiyah aliyah, mendirikan universitas, asramanya menjadi tidak ada. Ya, kemudian universitas pesantren itu bersifat mandiri, biasanya berbasis wakaf. Nah, tapi untuk membedakan antara yang negeri dengan swasta atau negeri dengan pesantren ataupun konvensional dengan pesantren itu begini. Universitas pada umumnya itu, ya, mengutamakan pengembangan aspek kognitif. Nah, kognitif itu artinya prestasi-prestasi akademik yang ya berkaitan dengan sains dan teknologi, berkaitan dengan kompetensi akademik dan lain-lain sebagainya. Tapi ya, tidak banyak perguruan tinggi yang mengutamakan atau mementingkan mental skill, spiritual skill, ya, atau mental spiritual, apalagi mental pejuang, mental ulama yang intelek. Ini sesuatu yang memang terdengar remeh gitu ya. Kalau mereka mengklaim, ya kita sebenarnya juga, tapi kan persentase dari pendidikan itu kan tidak sebanyak kognitif. Nah, di situ. Jadi nampaknya ini yang tidak diperhatikan di perguruan tinggi umum, dan ini yang menurut saya akan diisi oleh perguruan tinggi pesantren. Perguruan tinggi pesantren ini secara definitif aja lah dan secara kondisional adalah perguruan tinggi yang didirikan oleh pesantren dan dimiliki oleh pesantren. Ya, nah secara akademik ada perguruan tinggi pesantren yang membuka fakultas agama Islam saja. Nah ini sudah jelas ini, beberapa pesantren pasti gitu. Ada yang membuka fakultas agama dan umum. Ada yang mementingkan umum saja, ada yang mementingkan fakultas agama Islam saja. Ya, jadi itu kondisinya. Nah, masalahnya adalah tidak semua mempunyai konsep
bagaimana menghubung yang punya fakultas agama dan umum ya, bagaimana menghubungkan atau mengintegrasikan antara kedua jenis ilmu itu atau jenis fakultas. Ini yang tidak dan belum terfikirkan ya. Kemudian tidak semua perguruan tinggi pesantren menyediakan asrama dan mewajibkan mahasiswa tinggal di dalam asrama. Ini kondisinya kita ya. Apakah ini yang membuat pesantren itu tidak maju? Wallahu alam, nanti perlu ada kajian yang lebih lanjut ya. Tapi kemudian kita mencari jalan ini apa namanya kelebihan dari pesantren itu. Peran universitas bersistem pesantren adalah mengintegrasikan sistem pendidikan pesantrennya dengan sistem universitas modern. Nah, pesantren dalam kaitannya ini adalah sebuah sistem pendidikan holistik di mana santri dalam asrama, santri selalu dekat dengan kiai, santri berinteraksi 24 jam dengan kiai. Tetapi kalau diangkat menjadi atau diintegrasikan dengan sistem universitas modern, bunyinya akan menjadi dosen itu selalu berintegrasi dengan mahasiswa santri ya. Suasana universitasnya adalah suasana pesantren, nilai-nilai pendidikan moral ada di situ, pendidikan karakter ada di situ, pendidikan akhlak ada di situ, kompetensi-kompetensi bisa dikembangkan secara maksimal. Kemudian sistem universitas modernnya dengan segala macam persyaratan, standar dan lain sebagainya tetap diikuti. Nah, ini yang saya rasa perlu menjadi perhatian kita semuanya yang mengelola perguruan tinggi pesantren ya. Kemudian peta kita kalau kita di sini 10 universitas Islam negeri terbaik. Kaca cerminan kaca kita ini. Sekarang kita dibanding dengan UIN itu ada di mana universitas pesantren atau perguruan tinggi pesantren. Ternyata list saja kita tidak ada di sini. Ya. Itu petanya. Nah, ini ada survei Unirank. Ya, Unirank itu mensurvei universitas Islam terbaik di dunia. Ya. Universitas Muhammadiyah Malang ternyata nomor 1. Nomor 3 Cairo University. Nomor 4 Muhammadiyah Jogja. Nomor 5 Ummul Qura. Nomor 7 IUM Malaysia. Ini Muhammadiyah Surakarta. Baru UIN Malik Ibrahim. Ya, saya tidak tahu ini standar kriteria surveinya seperti apa. UII nomor 10. UNIDA itu baru nomor 96. Ini bisa kita bayangkan betapa UNIDA saja nomor 95. Nah, baru Universitas Muslim Indonesia dan sebagainya. Saya tidak tahu ini objektivitasnya seperti apa, tapi di sini kita melihat universitas pesantren tidak unggul dan tidak mendapatkan tempat yang nomor wahid, nimrah ula. Oke, bagaimana sekarang kita memajukan universitas pesantren atau perguruan tinggi pesantren? Ya, sekurang-kurangnya ini kompetensi sumber daya manusia termasuk diantaranya adalah dosen, ya, kemudian tenaga kependidikan, kemudian peneliti dan lain sebagainya. Kemudian risetnya seperti apa? Kita tingkatkan jumlah riset yang dilakukan itu berapa besar. Riset pun bukan hanya sekedar riset yang mendapatkan hibah dari luar bukan dari dalam. Hibah itu ada lagi tingkat di atasnya, hibah luar negeri. Nah, itu mantap itu. Maka dari itu diperlukan cooperation, kerjasama. Meningkatkan SDM perlu kerjasama, meningkatkan riset perlu kerjasama. Nah, ada lagi kerjasama itu di dalamnya ada namanya community service atau program pengabdian kepada masyarakat. Baru kemudian kita akan terakreditasi. Itu simpelnya begitu. Ya. Jadi
Di sini perguruan tinggi itu sebenarnya. Ya, pendidikan, pengajaran, ya, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ini 3 hal yang tidak bisa ditawar. Tapi di Unida sebenarnya ada satu lagi, pendidikan kepesantrenan. Ini nggak ada ya. Jadi sebenarnya kita bukan tridharma, kita catur dharma. Ini semua perguruan tinggi pesantren saya kira bisa menambah gitu ya. Itu ada nilainya juga di dalam akreditasi itu. 113 tambah 340. Oke. Nah, bagaimana kita meningkatkan perguruan tinggi pesantren? Pertama harus mempunyai kerjasama internasional, nasional dan internasional. Ini alhamdulillah Unida sudah ada 170 MOU. Ya, ada yang terimplementasikan dan ada yang akan terimplementasi dan ada yang belum terimplementasi. Nggak apa salah. Ya, yang namanya MOU itu bisa mulai dari tanda tangan dan bisa mulai dari kerjasama real. Jadi yang bisa tanda tangan dulu aja gitu ya. Ini yang kita lakukan. Jadi ketemu orang, kemudian ngobrol, kemudian cocok, kemudian ada yang bisa dikerjakan, tanda tangan. Itu semua rektor mempunyai apa namanya habit begitu. Kecuali rektor-rektor yang universitas bergengsi gitu ya, dia mikir-mikir dengan siapa saya tanda tangan ini. Ya, kemudian harus mempunyai program studi unggulan. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama. Sebenarnya universitas-universitas di dunia itu tidak semua program studinya unggul. Ya, dia mempunyai unggulan 1-2 prodi aja. Yang lain biasa-biasa aja. Seperti misalnya UI terkenal dengan kedokterannya, Gajah Mada terkenal dengan ekonominya, misalnya gitu. Ya, universitas apa lagi terkenal dengan. Nah, itu yang perlu diambil langkah oleh perguruan tinggi pesantren, nah, sehingga orang datang ke situ itu untuk belajar dari pengalaman program studi yang unggul. Makanya satu dulu diunggulkan, baru nanti yang lain-lain bisa menyusul gitu ya. Itu. Kemudian SDM, ya, dosen harus berkualitas tinggi. Ya. Kemudian kualitas itu artinya bahwa dosen itu menjadi rujukan masyarakat ilmiah. Ya. Jadi kalau misalnya di TV ada isu mengenai radikalisme yang diwawancarain itu juga perlu ada dari perguruan tinggi pesantren. Situ dosen di situ. Nah, kalau kita lihat temuan-temuan kedokteran misalnya kan, itu selalu temuan di Oxford, temuan di Cambridge, temuan di Harvard Amerika. Nah, yang menemukan sesuatu yang baru itu adalah dosen-dosen di perguruan tinggi yang terkenal. Kenapa? Karena risetnya dibiayai secara maksimal. Itu maka dia mendapatkan temuan baru. Sebenarnya kita juga bisa menemukan hal baru, tapi kita ini lupa bahwa kita perlu publikasikan itu. Ya, ini setahun lalu di farmasi itu sebuah riset mengenai itu hadis Nabi yang lalat masuk ke dalam air itu dia harus dicelupkan. Nah, itu diselidiki. Benarkah sayap kiri itu penyakit, sayap kanan itu obat? Diselidiki, ditemukan itu kebenarannya di dalam risetnya mahasiswi farmasi di Unida. Kemudian tiba-tiba itu dipublikasikan jadi sebuah jurnal, dikomentari oleh seorang bule dari Amerika. Nah, ini maksud saya. Jadi yang begini-begini mesti kita launching dengan yang agak seru gitu, tidak sekedar dibiarkan aja. Kalau perlu harus di blow up dalam media nasional. Kemudian perguruan tinggi pesantren harus terakreditasi unggul. Nah, di sini untuk unggul ini yang sekarang ini Unida lagi berdarah-darah ini ya. Nanti ceritanya kalau udah unggul kita bikin hukum lagi. Nah, SDM ya. SDM ini penting ya. Rektor perguruan tinggi pesantren
itu ya dengan keterbatasan pesantren seperti begitu harus mempunyai network yang baik dan luas. Ya, jadi di negeri ini ada teman-temannya, di negeri ini ada teman-teman ini, di di setiap negara itu ada orang yang mempunyai kontak person lah. Network itu penting untuk apa? Untuk kemungkinan kolaborasi apapun bentuknya. Ya, ini di Malaysia itu hampir semua perguruan tinggi negerinya itu MOU dengan UNIDA. Karena di situ masing-masing itu ada teman-teman saya dulu waktu di Inggris. Kontak satu, nanti laporan ke rektor. Itu caranya kita. Jadi bikin gara-gara lah bagaimana supaya bisa MOU, soal implementasi bisa dipikirkan kemudian. Kemudian nah, dosen ya, yang tadi saya bilang dosen harus berkualitas, maksudnya adalah dosen harus mempunyai pangkat minimal lektor. Jadi sekarang ini syarat undang-undang atau peraturan Menteri Pendidikan, setiap program studi itu harus mempunyai dosen yang bergelar lektor, bukan asisten ahli. Nah, lektor itu akan lebih bagus kalau dia bergelar doktor. Ya. Nanti supaya kalau ingin membuat S2 dia perlu menjadi lektor kepala dan doktor. Kemudian tenaga pengelola. Nah, ini ternyata pengelola itu tidak boleh dosen. Pengelola harus betul-betul orang yang profesional dalam bidang yang dia tangani. Menangani keuangan harus orang yang memahami finance. Pengelola IT harus orang-orang keluaran dari IT. Itu juga ada nilainya. Seberapa tinggi kualitas SDM tenaga kependidikan. Nah, ini akan menentukan kualitas. Waktu perpustakaannya nanti apakah dia sudah perpustakaan online atau masih buka katalog satu-satu gitu, itu akan menentukan. Zamannya zaman teknologi. Yang keempat, harus mempunyai input mahasiswa yang baik. Harus memiliki mahasiswa di luar negeri yang lulus tepat waktu. Atau harus mempunyai mahasiswa luar negeri. Nah, sebenarnya input ini kita nggak mungkin kita bersaing dengan perguruan tinggi negeri yang luar biasa kualitasnya, kan? Kita ini perguruan tinggi pesantren itu menerima mahasiswa yang nggak diterima di perguruan tinggi negeri, tidak bisa diterima di perguruan tinggi swasta yang baik, akhirnya dia masuk perguruan tinggi pesantren. Kita ini bakoyatul bakoyat ya. Ini nggak apa-apa bagi saya. Itu tidak lulus karena aspek kognitif. Ya, matematiknya lemah ya nggak lulus. Padahal dia punya leadership. Kalau misalnya dia bakat sebagai diplomat, kan nggak perlu matematik gitu ya. Nah, di situ maksud saya. Kualitas orang itu tidak hanya diukur dari sisi matematika, fisika, biologinya. Nah, syarat masuk perguruan tinggi umum negeri itu khususnya adalah di Mafikib itu. Anak-anak kita, anak pesantren tampaknya lemah di situ. Ya nggak apa-apa. Kekuatan kita bukan di situ, ini kekuatan yang lain. Jadi, gimana meningkatkan dosen sekarang? Supaya dosen itu berkualitas, memang tidak bisa ditawar. Dosen harus sering-sering seminar. Ya, seminar ini bukan hanya sekedar ngomong, tapi ada makalahnya gitu ya. Kemudian dosen harus bergabung dengan asosiasi, ya, sesuai dengan rumpun keilmuan. Jadi dia bidangnya apa? Kalau bidangnya filsafat, asosiasi dosen filsafat. Kalau dia ekonomi, ada IAI. Kalau dia hubungan internasional, asosiasi dosen internasional, dan seterusnya. Kemudian menjadi reviewer dari jurnal itu juga menjadi bagian ataupun menjadi tanda kualitas dosen. Ya, kalau dia menjadi editor berarti kualitas tulisannya bagus, dia bisa menilai tulisan orang. Ya. Menjadi reviewer juga begitu. Kalau dia diminta menjadi reviewer makalah di jurnal, berarti dia sudah tahu mana makalah yang bagus, mana yang tidak. Nah, saya itu sering dihubungi oleh beberapa jurnal itu gara-garanya makalah saya yang saya tulis sebelumnya.
Jadi pinter dia nih. Anda menulis makalah ini, kami telah menulis, Anda wonderful dan sebagainya, itu ngerayunya gitu caranya. Maka dari itu kami minta Anda menjadi reviewer jurnal kami. Jadi sebabnya karena kita punya tulisan. Ya. Kemudian mengikuti berbagai event akademik yang diadakan di perguruan tinggi lain, ya seminar ataupun bisa workshop bersama dan lain sebagainya. Ya. Jadi dosen itu ya nanti ketika kenaikan jabatan fungsional, kemudian paling tinggi adalah sebagai profesor atau guru besar, dia akan ditanya ya rekognisinya seperti apa. Apakah dia pernah menjadi guru, namanya dosen tamu, namanya profesor di perguruan tinggi, pernah dia menjadi keynote speaker internasional apa tidak? Nah ini undangan menjadi speaker di dunia internasional ini itu penting supaya di record dan harus ada sertifikatnya. Kemudian menjadi staf ahli lembaga internasional atau nasional, editor mitra besar, penghargaan prestasi dan lain sebagainya. Itu harus kita perhatikan. Ya. Sistem kelola, tata kelola ini kita ikut standar Ban PT ya, nggak bisa nggak itu. Ya. Kalau di KMI nggak perlu, tapi begitu masuk perguruan tinggi karena dia ada degree-nya itu, kita nggak bisa mengelak dari sini karena gelar itu disahkan oleh negara dan tidak bisa masing-masing. Maka tata kelola universitas atau perguruan tinggi pesantren itu harus ikut Ban PT, Badan Akreditasi Nasional. Kemudian tata kelola, ada standarnya pendidikan dan pengajaran, ada standarnya penelitian, SDM, sumber daya dan lain sebagainya, itu jadi bagian dari penilaian apakah kita berkualitas atau tidak. Nah ini yang satu poin lagi yang saya ingin highlight di sini adalah agar dapat membina mental, moral dan akhlak mahasiswa, santri, universitas pesantren perlu diasramakan. Jadi tetap kita seperti perguruan tinggi lain, tapi kita bentuknya asrama. Itu kelebihan kita. Kita nggak bisa bersaing, katakanlah misalnya fakultas ekonomi perguruan tinggi pesantren dengan ekonominya UGM misalnya. Nggak bisa kita bersaing. Kemarin resmi membubarkan Timnas U20. Itu jadi apa? Itu jadi batu buat mulanya, buat PSSI-nya. Tapi kalau kalimatnya STY bubarkan Timnas U20 itu tidak tepat karena Iqbal mau di mute aja. Bocor. Ya, mahasiswa universitas pesantren apapun prodinya harus diarahkan menjadi ulama. Ya, kan dulu para ulama kita ini dokter juga, ahli fikih juga, ahli filsafat juga, harus kita kembalikan itu kondisi itu. Ya. Jadi meskipun dia IT, ya jangan berkutat di IT aja. Ya, kalau cuma jadi coding ya, orang yang suka memberi coding sesuatu atau bikin programmer, jadi programmer itu kerja tukang. Dia harus menjadi pemrakarsa sebuah sistem aplikasi yang itu religius gitu ya. Kemudian setiap mahasiswa di perguruan tinggi pesantren harus dibekali dengan ilmu syariah, akidah dan akhlak. Itu SKS-nya bisa kita atur. Kemudian harus mempunyai kompetensi dan prestasi yang sama dengan mahasiswa universitas negeri. Itu kompetensi itu bisa kita bikin aja. Kemampuan mereka untuk menulis, kemampuan mereka untuk berdebat, kemampuan mereka untuk berbicara bahasa Inggris, kemampuan mereka untuk apa sajalah. Ya. Nah, ini sudah hampir 30 menit ini. Ya. Kerjasama internasional. Ini target kami ke UK itu pertama adalah menandatangani MOU, Memorandum of Understanding, dan ini kita sudah ditawari oleh Coventry University kerjasama, dan selama ini saya belum berhasil mengajak MOU dengan universitas di Inggris.
sulit sekali mereka ini. Ya ada prosedur inilah alasannya. Karena mungkin dia melihat ini Unida nih apa nih, siapa loh kan itu kan. Ini katanya mereka tidak akan mudah. Tapi ini berkat berkat mahasiswa kita yang di sana, Ustadz Eko, itu. Kemudian juga berkat Darul Najah ini. Gara-garanya adalah ada namanya Profesor Mike Hardy, itu dulu Direktur British Council di Jakarta yang dekat dengan Darul Najah. Selama itu dia mendengar gontor, tapi nggak pernah berhasil kunjungan gontor. Ketemu calon Dr. Eko Nur Cahyo di Coventry, dia kemudian antusias mengajak MOU. Nah, sebelum MOU itu beliau masih ya mempertimbangkan lah. Pas di Jakarta saya undang ke Gontor, kasih tiket, kemudian kita nginepkan di hotel, kemudian suruh kasih talk depan mahasiswa, responnya luar biasa. Di situ dia baru dan ini layak menjadi mitra untuk kerjasama. Itu kemudian tanggalnya itu dia yang tentukan, kita ikut. Nah, kapanpun dia mau kita ikut. Makanya dia tentukan itu tanggal 20 Maret. Ya, padahal awalnya 20 Februari. Mundur karena strike di Inggris. Akhirnya kita ikuti. Berakhir pada tanggal 22, hampir puasa itu. Kemudian juga menjajaki kerjasama dengan tempat-tempat universitas lain. Kita diskusi di situ, bukan hanya nanya gimana kondisi Islamic Studies di sini, nggak hanya situ. Kita bertanya bagaimana kemungkinan kerjasamanya ada atau tidak. Nah, yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, di mana itu maksudnya? Sebenarnya kultum kepada mahasiswa Indonesia di Inggris itu bagian dari community service. Nah, kemudian yang terakhir adalah seminar ini harus diusulkan, harus dipaksakan. Ya. Kita seminar dengan Durham University mengenai wakaf. Ini saya gambarnya ini. Ini kita dengan Muslim College of London. Ya, itu sudah MOU tahun 2017 dengan pimpinan pondok pada waktu itu. Nah, ini Muslim College ini termasuk tertua di Inggris ya. Dan dia mempunyai program juga punya degree yang swasta gitu ya. Yang diakui juga oleh pemerintah katanya. Memang orang lebih memilih ke perguruan tinggi negeri daripada swasta ya. Nggak masalah. Dia ada program kursus bahasa Arab, ada program Islamic Studies juga, ada juga mengenai riset juga, ada training untuk orang-orang asing dan sebagainya mengenai Islam di Inggris, mengenai budaya dan sebagainya. Kita MOU di sini, dan dia akan MOU-nya apa yang bisa dia omongkan. Sini kita bisa bikin khusus dengan mereka dan mereka akan mengundang narasumber yang dari kolega mereka. Kemudian ini diskusi dengan Dundee University, itu ada mempunyai fakultas atau program studi ekonomi Islam. Nah, ekonomi Islam ini nampaknya masih baru, dan dia dengar bahwa Gontor juga ada ekonomi Islam dan mahasiswanya kemungkinan bisa untuk kerjasama pertukaran dan lain sebagainya. Yang penting adalah dosennya mengadakan seminar. Ini discussion for discussion for di sini Birmingham ini tempat saya di ini ternyata lebih canggih lagi nih. Departemennya sudah merupakan gabungan filosofi, teologi, dan religion. Suara yang nggak boleh. Ya, itu kita bisa mengirim. Nah, di sini intinya apa? Kita mengirim
dosen ke Birmingham ini untuk mereka yang dapat beasiswa dari LPDP atau BPI, kita dapat LO-nya gampang karena dosen yang kita kenal, kita dari sini. Kemudian, nah ini Coventry MOU bukan hanya ditandatangani, tapi ternyata keluarlah di situ dari itu hal. Kita akan workshop mengenai penulisan karya ilmiah. Ada publikasi untuk special edition untuk jurnalnya ekonomi Islam di sini. Ada konferensi bersama, ya. Terus development of dual master degree. Jadi mahasiswa S2 di UNIDA itu bisa melanjutkan 1 tahun master degree di Coventry dan mendapatkan gelar dari UNIDA dan dari Coventry. Ini keren ini. Ya. Ya. Kemudian seminar di Durham. Seminar ini tidak tidak sembarangan, ini didukung oleh Bank Indonesia karena Bank Indonesia memang concern dengan wakaf. Jadi DEX ya, Direktorat Ekonomi dan Keuangan Syariahnya Bank Indonesia itu concern sekali dengan wakaf. Gitu, kita seminar di situ, dia support secara finansial juga. Kemudian di situ ada Profesor Habib dan Profesor Mehmet Asutai pakarnya. Kebetulan dosen UNIDA di situ adalah ada Ustadz Taufik Afandi yang dekat dengan di situ. Nah, ini cara koneksinya begitu. Diadakanlah seminar di situ sehari. Partisipannya nggak banyak, ya. Partisipan online-nya itu ada 100, tetapi yang offline itu sekitar 15. Nah, tapi 15 itu juga mahasiswa-mahasiswi doktor. Jadi intensif sekali diskusinya di situ. Ini di luar negeri biasa itu seminar, tidak heboh kayak di Indonesia gitu biasa. Tapi yang penting urgensi dari seminar itu, kemudian ada sesuatu yang muncul sebagai ide baru untuk dikembangkan. Ini. Nah, di sela-sela itu, ya, kita menerima tawaran, kita diundang oleh masyarakat Indonesia, ya. Yang pertama itu adalah Indonesian Islamic Center London. Ini masjid yang baru dibeli dari sinagog. Ya, ini masjidnya baru, tapi mereka bingung gimana programnya apa. Ya, begitu dengar kami datang, mereka langsung minta tolong disiapkan takmir masjid dari alumni UNIDA. Maka di sini kita tanda tangan kolaborasi, ya, akan mengirimkan imam yang bahasa Inggrisnya bagus. Nah, ini ternyata nggak gampang ini. Orang-orang yang biasa jadi imam itu bahasa Arabnya bagus, bahasa Inggrisnya nggak bagus. Nah, yang bahasa Inggrisnya bagus nggak suka jadi imam. Nah, ini di tempat kita begitu, Bang. Tapi ini akan kita follow up. Ya, adalah yang imamnya bagus, bahasa Inggrisnya ya bisa di-upgrade lah. Tapi kalau imamnya nggak bagus, bacaan imam nggak bagus, itu susah di-upgrade itu. Oke, National Community Service. Di sini kami, ada delegasi saya, Ustadz Anang, Ustadz Umam, Ustadz Adianto, keliling kota-kota besar di UK ini. Jadi kita tawarkan siapa yang mau dengan Ustadz ini. Akhirnya saya mendapat bagian di ini Masjid London yang baru ini. Ini masyarakat Indonesia, ada 1-2 orang non Indonesianya. Ya, ini community service. Kemudian Ustadz Umam di Newcastle. Ya. Kemudian saya di Coventry lagi waktu yang lain. Nah, di sini Ustadz Umam ada satu lagi di Cambridge, Ustadz Anang di Nottingham, Ustadz Adianto di Glasgow. Ada lagi yang di Bristol, ini belum tercatat, ini belum ada gambarnya. Ustadz Anang, Ustadz Adianto, ini nostalgia Ustadz Adianto nih ke Bristol. Di situ udah ketemu teman-teman lama udah. Ya, makan lama nggak makan soto, dikasih soto deh. Baik, jadi dari kerjasama ini
apa yang diperoleh? Apa pentingnya untuk UNIDA atau perguruan tinggi pesantren? 5 kerjasama internasional. Mungkin kalau Satuan bisa ngoreksi nanti silakan. Ada 3 implementasi kerjasama itu termasuk seminar. Nah, visit itu adalah disebut dengan benchmarking. Ya. Kemudian ada rekognisi internasional, itu adalah gara-garanya saya memberi seminar di Durham dan seminar di Birmingham. Ya, Ustadz Umam juga 1-2 kali, sehingga ada 4 rekognisi internasional untuk dosen. Ya. Jadi satu universitas perguruan tinggi itu perlu setiap tahun, ya ini yang maksimal adalah harus mempunyai 17 kali kerjasama internasional dalam setahun. Berarti paling tidak setiap bulan ada 2 gitu kan. Nah di sini itu yang harus dimanfaatkan. Nah, kunjungan kita kemana, di situ suruh ceramah, ada sertifikatnya. Nah di situ. Kemudian international community service, ya itulah yang nggak terlalu berat, ringan-ringan aja, ceramah, khutbah Jumat, ya, tapi di luar negeri gitu ya. Itu yang kita dapat. Nah kemudian ini poin yang terakhir ya. Ada satu poin yang menarik ya, adalah ketika kami ke Oxford itu kebetulan bareng nih Ustaz Trianto, Ustaz Anang, Ustaz Umam. Situ semuanya ke Oxford Center for Islamic Studies. Di situ salah satu dosennya itu adalah orang Malaysia, mengajak kita pergi ke college. College di Oxford itu adalah college yang ternyata bukan fakultas. College itu adalah asrama. Nah, college di sini menampung seluruh mahasiswa Oxford University. Ini tradisi Inggris ini. Jadi mahasiswa di Oxford itu ngekosnya, mondoknya itu di college. Dan di college itu dia dibina oleh dosen-dosen secara intensif. Ya. Di situ ada kelasnya, di situ ada musolanya, musolanya itu gereja ya. Ada gerejanya di situ, gereja kecil 1 ruangan tapi serius betul. Kemudian ada simpanan manuskrip yang tua-tua milik gereja itu. Terus ada dining hall-nya, tempat makan bersama di situ para mahasiswa. Juga ada dosen senior yang selalu mengawasi mereka tinggal di situ, ngantor di situ tapi rumahnya di tempat lain. Kalau ini ya nggak seperti pesantren ya. Dosen tidak tinggal di dalam, tapi ngantor di situ. Nah, mahasiswa kadang-kadang bersama dosen di kantornya dosen itu belajar sesuatu. Nah, kemarin kebetulan yang dari Malaysia ini adalah pakar kitab kuning karena alumni dari Lirboyo dia. Akhirnya dia mengajar mahasiswa-mahasiswa Islamic Studies mengenai turos di kantornya dia. Oh, ternyata itu. Nah, yang lebih penting lagi adalah bahwa college ini mempunyai kekayaan yang luar biasa. Kekayaan college ini melebihi dari kekayaan universitas. Oh, ternyata college ini sebuah lembaga tersendiri. Ya, dia berkembang, kemudian dari mahasiswa yang membayar itu aja sudah dapat income dia. Tetapi sebagai sebuah enterprises, ya, college ini mempunyai sekian hektar tanah, kemudian mempunyai fasilitas-fasilitas yang bisa diuangkan. Bahkan ada ceritanya restoran Italia yang ada di Oxford itu adalah milik salah satu college atau mungkin salah universitas gitu ya. Jadi ini mirip dengan apa yang kita miliki sebagai sistem pondok modern. Semua dan wakaf, semua unit usaha di situ adalah bagian dari pesantren. Nah, saya kemudian menjadi lebih yakin ya, bahwa sistem asrama di perguruan tinggi itu ya ternyata juga menjadi tradisinya Oxford University dan Cambridge University. Itu tradisinya. Dan tradisi itu yang menjadikan Oxford dan Cambridge the number 1 university in UK atau mungkin in the world. Tapi ini dibanding dengan Harvard belum ada apa-apanya ya. Ini salah satu gambaran aja di Barat itu ternyata
wakaf adalah bagian dari pengembangan universitas, disebut dengan endowment fund. Di Harvard itu juga endowment fund-nya luar biasa, the highest revenue in the world. Itu kalah Inggris kalau salah. Nah, yang menjadi garis bawah saya adalah bahwa kita masih relevan untuk menerapkan sistem pesantren di perguruan tinggi. Ya, karena di situ ternyata lebih intensif. Apa yang kita berikan kepada para mahasiswa itu bisa maksimal, tidak hanya di dalam kelas, mereka di luar kelas belajar bahasa, mengajar anak-anak di TPA, diskusi, ada kelompok jurnalistik, kelompok menulis, ya, kemudian ada puasa, kelompok puasa bersama dan lain sebagainya. Ini yang saya peroleh, ya, ini kita bisa diskusikan bersama, mudah-mudahan ada manfaat. Tinggal 20 menit lagi, mudah-mudahan bisa kita diskusikan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal, suaranya belum ada. Akbar, Fadal. Halo. Wah, terima kasih. Prof, itu yang college itu semuanya wakaf atau bagaimana itu, Prof? Ini yang di Oxford itu, setiap college itu mempunyai endowment. Setiap college mempunyai endowment. Oxford University Endowment Management sendiri. Jadi Oxford itu punya wakaf. Ya, termasuk juga Cambridge. Pak Ustadz Akbar, saya boleh menyampaikan hal ini? Oke, tafadhol, silakan. Alhamdulillah kita sudah dengar dengan pengalaman dan masukan pencerahan dari Prof. Hamid, dan karena Prof. Hamid ini kan sekarang ini kita minta, kita daulat ya menjadi ketua asosiasi perguruan tinggi pesantren alumni Gontor, yang anggotanya itu sudah kurang lebih 37 perguruan tinggi pesantren alumni Gontor. Dari 37 itu ada 4 termasuk UNIDA, 3 yang alumni dan 4 UNIDA yang sudah berstatus universitas. Jadi semua pengalaman dan arahan yang disampaikan Prof. Hamid tadi, mohon pada ketua asosiasi untuk mengundang kita semua, rektor, direktur, ketua dari perguruan tinggi pesantren alumni Gontor itu ke UNIDA untuk semacam workshop atau sarasehan atau apalah selama 1 hari atau 2 hari gitu. Jadi kita harus serius ini, sangat serius, harus betul-betul serius untuk membuat peta jalan atau apa, roadmap atau apa namanya untuk perguruan tinggi pesantren alumni Gontor ini, karena ini momentumnya yang tepat sekali sekarang kita melakukan. Ini saja permintaan saya. Baik, Prof. Siap. Siap ya. Tinggal diatur, bisa tenang aja. Baik. Saya persilakan kalau ada yang ingin. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fadol, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz Akbar. Waalaikumsalam, Fadol. Iya.
Sunandar, alumni G82, The Circuit Comwin Jakarta. Oke. Ya, apa yang disampaikan tadi sangat menarik. Kaitannya dengan UIN Jakarta ya, saya melihat bahwa 2 periode UIN atau 4 periode ya, pada masa Azumardi Azra dan Komarudin Hidayat cukup dikenal di kalangan internasional. Namun kepemimpinan UIN terakhir nampak terjadi kemunduran. Lalu sekarang ini rektornya alumni Gontor, tentu perlu adanya recovery. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa perlu adanya dialog dari pimpinan-pimpinan UIN yang sekarang untuk menimba pengalaman dari Prof ya. Satu, yang kedua bahwa terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Prof dalam bentuk kerjasama dan sebagainya tadi nampaknya memang perlu ditularkan baik kepada perguruan tinggi negeri maupun swasta. Terima kasih. Oke. Baik. Ya, kalau ke negeri ini kayaknya kita dikira Yahanu nanti kan, gak enak itu. Kecuali kalau alumni nggak apa, kita insya Allah. Perlu ada apa namanya silaturahmi lah. Si Ustaz Asep. Asep. Ya, baik, silakan. Ya, yang lain silakan. Kalau Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama dan dari mana? Ya. Nama saya Dian, Umi F5, Fauzan, Fauzi, Fuad, Farah, Farisa. 4-nya di Gontor, Ustadz. Baik. Ya, tinggalnya di Cibubur. Alhamdulillah. Ya, salam ini juga OSD. Ya. Iya, afwan Ustadz, hikmah dari perjalanan Kiai Zarkasi ke luar negeri itu banyak sekali kan, tentunya nggak habis-habis, makan waktu pun akan jadi sejarah yang luar biasa. Nah, saya menangkap dari sisi wakaf. Dari sisi wakaf ini di Indonesia itu banyak sekali badan wakaf independen. Nah, itu semuanya itu tidak ada yang bersatu, yang dikelola oleh suatu badan besar, sekelas IKADI saja atau sekelas MUI saja, itu badan wakafnya aja itu di dalamnya masih banyak berbagai lembaga wakaf ya. Nah, saya melihatnya di Gontor itu yang terbesar gitu, pewakifnya gitu. Lalu ketika manfaat dari wakaf ini sangat luar biasa, dan yang saya ikuti di IKADI itu kan wakaf itu terutama untuk masa depan pesantren yang kebetulan dari si pewakif itu yang kenal gitu. Jadi seseorang misalkan si Ani ingin mewakafkan hartanya untuk pesantren yang dekat di rumahnya atau yang dia sukai gitu. Nah, itu alangkah sayang gitu ya kalau itu tidak bersatu gitu. Saya melihatnya hanya di Gontor, baru di Gontor yang wakafnya itu luar biasa gitu, dan ikatannya itu sangat Masya Allah gitu. Nah, apakah apakah wakaf itu amanah gitu loh yang di luar Gontor gitu? Apakah wakaf itu amanah yang di luar Gontor? Terus apakah secara hukumnya itu bisa menghasilkan benar-benar sampai tujuan wakafnya itu sampai ketika kita sudah wafat nanti, sampai ke yaumul akhir itu benar-benar wakafnya itu sampai gitu. Kalau di Gontor kan saya melihatnya itu benar-benar pemanfaatannya itu kan terbukti gitu ya, menghasilkan ini untuk pembangunan ini gitu. Sementara di luar Gontor itu kecil-kecil gitu ikatannya gitu. Terima kasih banyak. Salam buat Kiai Zarkasi dan pengisi materi semuanya.
Mohon doanya untuk anak-anak saya yang 4 orang di Gontor, yang sekarang naik kelas 6, Fauzan di Gontor 1, Fauzi di Gontor 7, Kendari. Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Jadi ada nggak lembaga yang menyatukan di Indonesia ini untuk wakaf-wakaf itu? Silakan, Prof. Ya, sebenarnya di Gontor ini ada ICAS ya, International Center for Wakaf Studies, yang intinya itu membuat edukasi wakaf kepada masyarakat secara umum. Kita sudah kerjasama dengan Bank Indonesia membuat satu gerakan namanya ISWAP, Gerakan Indonesia Sadar Wakaf. Nah itu menyadarkan aja satu hal ya, karena orang di Indonesia pada umumnya itu yang dikenal zakat doang, zakat sama infak gitu ya. Infak kalau di masjid cuma 10.000 gitu kan. Tidak kenal apa yang namanya wakaf. Nah di situ problemnya, ketika orang ingin berwakaf, lembaga yang mengakomodir itu kebanyakan tidak profesional. Berbeda dengan di Turki, ya orang-orang itu udah nggak mikir zakat ya, keuntungannya dikasih ke lembaga wakaf udah beres gitu. Artinya dia nggak, karena lembaganya profesional, tanggung jawab kepada pemerintah. Ini, jadi problem dunia Islam memang itu bukan hanya kita di Indonesia aja. Problemnya adalah kesadaran berwakaf satu, kedua nazir wakaf itu. Nah kadang-kadang orang itu mewakafkan sesuatu karena tidak ada ilmu untuk mewakafkan. Pokoknya saya ingin wakaf tanah ini jadi pesantren, padahal tempatnya tidak layak untuk jadi pesantren. Nah di situ kita tidak bisa merubah itu dari mauquf alaih itu. Mestinya dia mewakafkan sesuatu yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, kalau tanahnya di pucuk gunung gitu gimana mau kan? Ya, bisa tanahnya diambil, dijual. Nah, hasil jualannya itu bisa untuk membangun sesuatu yang lain kan, itu ya, wakaf produktif maksudnya. Nah, di Gontor karena memang sudah pendiri itu sudah mewakafkan lembaga, bukan tanah ya, mewakafkan lembaga. Di sini mewakafkan perusahaan. Jadi seluruh kegiatan lembaga ini adalah wakaf statusnya. Ada kantin di anak-anak itu statusnya wakaf, digunakan untuk membangun gedung wakaf lagi. Ya itu bedanya. Nah bahkan kiainya yang mewakafkan itu mewakafkan dirinya ya, sepanjang hidupnya, tidak kemudian dia cari tempat lain menjadi anggota legislatif apa gitu, enggak. Nah ini beda. Jadi di situ dia mewakafkan dirinya, hartanya, waktunya, pikirannya. Akhirnya guru-guru yang sekarang ini, dosen-dosen yang sekarang ini di Unida, di Gontor itu dipilih orang-orang yang memang mau seumur hidupnya mewakafkan dirinya mengajar menjadi dosen di sini. Itu ada nilainya, jadi tidak mudah untuk menanamkan nilai. Jadi di lembaga-lembaga yang secara kronologis tidak bermula dari sebuah wakaf yang orang yang tulus mewakafkan jiwa, harta, benda dan lain sebagainya. Baik, Prof. Satu lagi deh terakhir, silakan kalau ada. Ada? Mungkin di chat, Ustaz Iqbal. Satu pertanyaan lagi, saya persilakan. Anak asal Ustaz. Mohon perkenalkan diri ke Prof. Silakan. Hari ini. Silakan, tafadhol Ustaz. Sinyalnya atau pulsanya habis. Aduh. Apa bisa didengar nih? Masuk. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ahmad Himawan, ini saya Bang sama Ferdi.
Antum tahun berapa? Jadi tahun 2000 Alfain. Kalau saya 94 itu. Oke. Saya sebelumnya telat tadi masuk tapi menyimak terakhir tentang wakaf. Nah, saya hanya mengusulkan saja Ustadz atau Pak Prof. Yang pertama, bagaimana kalau kita membuat pelatihan sertifikasi wakif, sehingga kita mendapat sertifikat wakif dan sehingga kita berhak menjadi nazir ya. Nah, jadi ini yang perlu, karena saya lihat di sana ada lembaga yang membuat itu tapi biayanya agak tinggi, ada komersialisasi. Nah, bagaimana kalau khusus di KPM ini dibuat satu event yang ada biaya tapi relatif rendah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat banyak antusias umat Islam ini pengen wakaf, pengen minta wakaf, minta sedekah, minta dana donasi, tapi setelah itu dijadikan milik pribadi, milik keluarga, sehingga bukan wakaf, jadi usaha keluarga. Nah, ini saya lihat kurang positifnya, perlu disosialisasikan agar supaya hal ini jangan terjadi. Untuk wakaf ya betul-betul milik umat, bukan milik pribadi dan keluarga. Nah, itu mungkin sekedar turun solusi dari saya. Terima kasih Pak Prof. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itu di Unida sudah ada training untuk nazir. Ya, ICAS itu mempunyai program training untuk nazir bersama dengan Bank Indonesia. Ya, itu sudah berjalan tahun yang lalu atau 2 tahun lalu. Ya, Badan Wakaf Indonesia juga ada, tapi nggak tahu itu prosedurnya agak beda ya. Nah, kalau mau KPM rame-rame datang ke Unida boleh, ya. Tapi biaya sendiri ya. Jadi training untuk itu ada. Banyak hal yang harus diomongkan. Wakaf ini bukan sekedar ngasih duit kemudian ngumpulin kemudian dimanfaatin, bukan. Ya. Tapi ini ada banyak nilai-nilai yang harus dijelaskan ini. Ya. Betul. Ya, tidak sesederhana yang dibayangkan orang. Banyak orang pengennya kumpul duit gitu ya. Setelah ngumpul duit dia nggak ngerti diapain. Nah itu. Ada juga yang tadi anda sebut wakaf diambil keluarga. Wakaf dzurri juga ada. Jadi keluarga itu warisannya tidak dibagi. Ya, sepanjang hayat mereka, anak turunnya akan memanfaatkan usaha itu untuk pendidikan misalnya. Itu namanya wakaf dzurri juga bisa. Tapi dia bisa menerima juga wakaf dari orang lain. Tapi untuk kemaslahatan, tidak untuk sesuatu yang sifatnya tidak Islami begitu. Ya, macam-macam itu wakaf. Nah, yang saya ingin garis bawahi tadi, sebaiknya lembaga pendidikan Islam itu tidak minta-minta. Nah, kebanyakan kan kalau bikin pesantren buka kota amal, ya, di market minimarket itu ada kota amal untuk pesantren ini gitu ya. Ini sebenarnya bukan begitu Islam itu. Dia harus berani membuka counter wakaf. Situ. Nah, ini kalau soal wakaf nanti ini Ustadz Anang juga pakarnya nanti bisa sharing dengan ICAS ya. Dia juga mengelola pesantren. Banyak hal yang bisa dibicarakan gitu, insya Allah. Betul. Ya kalau begitu ya nanti mohon informasinya saja kapan kita eksekusi, kapan pelaksanaan itu kita hadir. Kalau bisa ini sertifikatnya memang berskala nasional, artinya diakui sebagai lembaga nasional, sehingga kita dengan modal sertifikat itu kita bisa dipercaya oleh masyarakat luas. Begitu Ustaz. Terima kasih banyak ini Prof. Ya. Maaf teman-teman sekalian, waktunya sudah habis menjelang maghrib. Jazakumullah khairan katsiran Prof. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di sini bisa bermanfaat buat kita semuanya, menjadi pahala jariah buat antum. Halo Prof. Ya. Teman-teman sekalian, itulah diskusi kita pada sore hari ini. Pengajian bulanan akan dilakukan lagi oleh KPM Jakarta, insya Allah bulan depan, baik online maupun offline. YouTube ini, acara ini akan diunggah ke YouTube IKPM Jakarta dan juga YouTube FPAG yang sekarang juga sudah ada di YouTube
majalah Dokter. Terima kasih, saya sebagai moderator mohon maaf sebesar-besarnya. Nah, tatim bi doa kafaratul majelis. Allah Syukran. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kapan kita DKI jamaah atau jamaah Iftar jamaah. Pak Masrur iftar jamaah tuh. Anggotanya Terima kasih Prof. Hamid. Ahlan, wasahlan. Kapan? saya dengar kemarin nanti besok kata-kata di rumah Profesor Bin Sabdudin. Ayo. Syukran. Selamat buka puasa bersama di rumah Prof. Sabdudin. Ini 1 menit lagi buka di Gontor. Mohon izin. Mubarak ya Ustaz. Ya. Jazakumullah khairan. Ya. Salam. Syukran Prof. Waalaikumsalam. Wah ya. Si, kenal kan dengan saya nih? Ya, Ayo. Klasik. ya, Allah. Kayak kabarnya? Akbar, jazakumullah khairan. Iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Bikulis khair. Terima kasih. Syukran. Jazakallah. Prof. Hamid, terima kasih. Selamat